Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat. Baik teman-teman level 7, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Nah, pada pekan lalu, di pekan materi, Ustazah sudah menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari interaksi sosial itu sendiri, namun hanya menyebutkan, jadi belum Ustazah jelaskan. Nah, yang pertama adalah bentuk interaksi sosial itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama ada interaksi sosial asosiatif dan yang kedua ada interaksi sosial disosiatif. Nah, bentuk interaksi sosial asosiatif adalah interaksi yang diwujudkan dengan adanya atau melahirkan hal-hal atau kegiatan yang positif. Nah, contohnya adalah yang pertama adanya kerjasama. Setiap kerjasama pasti memerlukan interaksi sosial ya teman-teman. Gak mungkin ketika teman-teman melakukan kerjasama, teman-teman hanya diam-diam aja. Contohnya misalnya kerja bakti di lingkungan sekitar. Nah, itu kan butuh berkomunikasi dengan rekan-rekan yang lainnya. Kerjasama terjadi karena setiap anggotanya memiliki tujuan. Contohnya tadi contohnya tadi kerja bakti. Ketika teman-teman kerja bakti, teman-teman semua memiliki tujuan yang sama, yaitu agar lingkungannya bersih. Nah, contoh lainnya dari interaksi sosial asosiatif dalam bentuk kerjasama itu juga teman-teman sudah lakukan di pekan kegiatan, yaitu ketika teman-teman membuat puding. Nah, saat teman-teman membuat puding, teman-teman pasti membutuhkan orang lain ya, sedikit banyaknya, entah untuk memasaknya atau ketika ingin berbagi. Nah, pasti teman-teman bersama ayah, bunda, kakak, ataupun adik. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai kerjasama. Selanjutnya, selain kerjasama, bentuk lain dari interaksi sosial asosiatif itu adanya akomodasi. Nah, akomodasi merupakan bentuk hubungan sosial ke arah terciptanya kesepakatan dua belah pihak yang berselisih dengan tujuan terciptanya keseimbangan interaksi sosial dalam kaitannya dengan norma maupun nilai di dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya adanya asimilasi. Asimilasi itu merupakan pengurangan perbedaan. Maksudnya adalah ketika ada dua belah pihak yang berbeda kebudayaan mencoba menjadi satu kebudayaan. Nah, asimilasi ini prosesnya sangat lama ya teman-teman, tidak bisa berlangsung cepat karena yaitu tadi mengumpulkan atau menyatukan dua belah kebudayaan itu bukan sesuatu yang mudah karena banyak sekali perbedaan. Nah, kedua belah pihak masyarakat ini berusaha saling menyesuaikan diri sehingga saling berbaur, kemudian yang akhirnya akan membentuk budaya yang baru. Jadi asimilasi ini penyatuan atau pembauran kebudayaan dengan diakhiri membentuk kebudayaan yang baru. Misalnya ada kebudayaan A dan budaya B. Nah, mereka berbaur hingga akhirnya menciptakan atau melahirkan budaya yang baru, yaitu budaya C. Seperti itu. Selanjutnya setelah asimilasi ada akulturasi. Akulturasi merupakan pengurangan perbedaan sama seperti asimilasi, namun bedanya adalah di akulturasi pembauran kebudayaan ini tidak melahirkan atau tidak menciptakan kebudayaan baru. Jadi kalau tadi di asimilasi itu kan budaya A kemudian berbaur dengan budaya B, akhirnya menjadi satu yang melahirkan kebudayaan C. Jika di akulturasi ini hanya membaur tanpa mengurangi atau menghilangkan budaya asli dari budaya A dan B. Jadi tidak ada budaya C, tidak ada budaya baru yang lahir dari akulturasi ini. Nah, kemudian selanjutnya tadi sudah interaksi sosial asosiatif, sekarang interaksi sosial disosiatif. Interaksi ini menimbulkan perpecahan dan solidaritas kelompok, berarti konteksnya adalah negatif. Jika yang asosiatif tadi positif, yang disosiatif ini negatif. Bentuk-bentuknya adalah yang pertama persaingan. Persaingan itu adalah keadaan saling berlomba ya teman-teman untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, persaingan ini bisa bernilai positif maupun negatif. Kalau misalnya dilihat dari nilai positifnya, persaingan itu baik ya teman-teman, karena itu adalah merupakan proses perjuangan seseorang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi seseorang itu berjuang untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nah, jika dilihat dari konteks negatif
sering sekali kita temukan bahwa di dalamnya itu pelaksanaannya persaingan sering diwarnai tindakan-tindakan yang tidak wajar atau curang biasanya. Ya kan teman-teman, mungkin teman-teman pernah melihat dalam kehidupan nyata orang yang berlomba kemudian curang. Nah, itu bisa melahirkan interaksi sosial desosiatif, yaitu bisa memecahkan solidaritas kelompok. Kemudian selanjutnya ada kontravensi. Kontravensi ini merupakan bentuk interaksi sosial di mana adanya ketidakpastian mengenai diri sendiri atau tersembunyinya rasa tidak suka terhadap sesuatu. Misalnya teman-teman berada di suatu lingkungan, kemudian teman-teman tidak suka dengan sesuatu, nah teman-teman pendam sendiri, ini bisa bernilai negatif. Jadi harus diutarakan, diutarakannya pun dengan cara yang baik. Misalnya di suatu lingkungan teman-teman melihat perempuan menggunakan baju yang terlalu pendek atau terlalu ketat sehingga lekuk tubuhnya terlihat. Nah, caranya adalah teman-teman berbicara dengan bahasa yang halus, bahasa yang lembut. Contohnya adalah misalnya, kamu sepertinya lebih cantik kalau menggunakan baju yang lebih panjang sedikit ya. Jangan tiba-tiba teman-teman, kamu bajunya jelek sekali, nggak boleh tuh pakai baju ketat, nanti masuk neraka. Nah, itu jangan seperti itu. Harus dengan cara yang lemah lembut. Kemudian setelah tadi ada persaingan, ada kontravensi, bentuk lain dari interaksi sosial disosiatif adanya konflik. Konflik ini merupakan suatu perselisihan ya, pertentangan. Kemudian selanjutnya ada lembaga sosial. Lembaga sosial juga sempat Ustazah berikan sedikit materinya. Lembaga sosial merupakan sistem norma untuk mencapai tujuan tertentu. Maksudnya norma di sini adalah sistem aturan untuk mencapai tujuan tertentu. Jenis-jenisnya ada lembaga sosial keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan politik. Nah, jika tadi ada pengaruh interaksi sosial, kemudian sekarang Ustazah jelaskan mengenai lembaga sosial. Nah, ternyata ada keterkaitannya nih antara interaksi sosial dengan lembaga sosial. Keterkaitannya adalah, kita semua kan tahu ya, Ustazah sudah katakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial di mana manusia membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya. Nah, saat berinteraksi dengan manusia, sesama manusia itu ingin agar kegiatan atau pergaulan yang dia lakukan itu tertib dan teratur. Nah, oleh karena itu manusia membutuhkan aturan atau tadi yang disebut dengan norma untuk mengatur segala kegiatan yang dia lakukan agar tidak melenceng atau agar dia tidak salah jalan gitu istilahnya. Nah, wujud dari norma tersebut dituangkan dengan adanya lembaga sosial tadi. Kelima tadi ada lembaga pendidikan, keluarga, agama, ekonomi maupun politik. Nah, fungsi dari lembaga sosial itu sendiri ada yang pertama memberikan pedoman kepada masyarakat, yang kedua menjaga keutuhan masyarakat, dan yang terakhir ada memberi pegangan dalam sistem pengendalian sosial. Baik teman-teman, untuk materi hari ini sudah cukup. Semoga materi yang Ustazah berikan bisa menambah wawasan teman-teman sekalian dan bermanfaat untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.